Oke, ini kita sedang kejauhan masuk mana dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Expos, kami Jawa sedang berada cerita-cerita nenek moyang. Halo sobat Markipos semuanya, kita sekarang sudah berada di sebuah museum pribadi di bilangan Kota Madia Yogyakarta. Di sini tersedia berbagai macam barang antik yang ada dan diperoleh dari lelang-lelang. Di sini ada uang-uang kuno, di sini ada porselen-porselen antik yang ada di zaman kerajaan. Bahkan di sini ada barang-barang peninggalan yang usianya diperkirakan lebih dari 1000 tahun. Karena setelah dites karbon itu usianya kira-kira diperkirakan sebelum tahun 1000 Masehi. Jadi masih di zaman kerajaan, guys. Nih coba kita lihat-lihat. Cito ini uang, kita sebut uang karena era itu ini media barternya pakai ini semua. Dan itu tuh ada namanya itu, kalau yang pecahan kecil itu pokoknya pakainya masa itu kurensinya, pecahannya. Semakin besar semakin mahal. Dan kalau yang ukuran terbesar ini biasanya untuk ukuran yang segini sekarang udah masuk ke kategori rare. Dilelang pun sangat susah untuk didapatkan. Jadi langsung Jadi kurensinya masa ya? Masa. Dulu kan teknik peleburan emas itu kan masih belum sempurna ya mas. Artinya kadar emasnya pun masih rendah. Ya seperti sekarang. Bahkan karatnya belum ada pengukuran tuh zaman dulu tuh. Ada timbang air makanya dulu. Cuma dia tuh lebih ke gramasi ya. Atau kalau setahu saya dulu tuh malah justru ini tuh ini yang kotak ini Sailendra mas. Kalau yang bunder-bunder gini namanya Pilon Citonya itu era Majapahitan. Dari Kupang sama Masa. Kalau yang biasanya ada yang kecil dia itu perak bahannya. Nah, ini Kupang Majapahit, dia perak bahannya. Itu sama persis. Cuma kepeng ini atau saya sebut kepeng uang ya sama aja. Ini tuh base materialnya tuh silver. Kalau ini base materialnya gold, emas. Dan itu resmi digunakan untuk bertransaksi pada era itu. Nggak kebayang ya betapa majunya ya pada era itu. Orang kan sering menganggap Arab duluan kan, ada dinar duluan tuh, bahkan sebelum ada Nabi Muhammad kan. Tapi ternyata Indonesia itu dari tahun sebelum itu pun udah ada gitu loh. Ya, absolutely. Betul mas. Jadi pentingnya sih ini harapan saya juga pentingnya generasi penerus kita di masa akan datang itu mengenal sejarahnya, karena ketika kita melupakan sejarah, negara ini akan hancur dan runtuh. Betul. Lalu ini ada stamp ini. Nah, ini yang katanya memang susah didapat kalau yang saya tahu betul, juga. Betul. Jadi ini tuh era kolonialisme ini. Jadi stamp khusus yang digunakan resmi untuk surat menyurat pada era itu. Jadi itu kayak trademarknya sampean sama saya semua. Kita staffing. Kita punya jabatan di area tertentu dan berbeda area. Kemudian untuk mengetahui persis, oh ini stampnya si Andim nih. Jadi dan dulu katanya lebih protek gitu untuk melindungi ini. Betul. Karena kan materialnya juga sama bentuk engravingnya juga kan susah toh mas. Iya susah sekali waktu itu, belum ada. Betul. Belum ada print digital. Ya betul. Belum ada laser ya. Belum ada CNC. Lalu kayak ini lebih ke arah jimatan namanya itu ini, jadi ornamental aja sih. Kemudian, ini stamp Cina juga. Ini stamp Cina, ini pun ada stamp Cina tuh kita lihat kalau di sini yang kotak, pokoknya dia itu kayak gini mas. Ini stamp Cina mas. Itu sama, fungsinya sama. Jadi untuk surat menyurat pada era itu. Yang khasnya memang tintanya merah itu ya. Yes, betul. Kan merah-merah itu. Oriental ada bekas-bekas gitu. Ada bekas-bekas. Masih ada bekas-bekas tinta.
masyarakat Tionghoa pada daerah itu. Ini namanya wayang potehi. Jadi pakainya jari, nanti pertunjukan kecilnya ukurannya tuh sekitaran 90 sentian gitu. Cuma dia itu pakainya jari mas gini mainnya. Punya. Ini peninggalan era Oriental dulu. Jadi masyarakat terakhir itu dinasti apa ya? Dia hijrah ke Indonesia membawa serta barang-barangnya dari sekaligus karena budayanya. sekaligus budayanya. Akhirnya berasimilasi di sini. Lalu kemudian yang menarik apa ya? Banyak mas yang menarik mas sebenarnya mas. Menarik banyak. Saya malah bingung mau bahas yang mana, monggo sampean aja. Mau tanya yang mana saya jelaskan. Oriental. Ini tuh lebih ke arah era kolonial. Kolonial ya, berarti Belanda yang Kita bawa ya. sebutnya kolonial ya. Zaman segitu kan memang ekspatriat yang pertama kali datang Portugis sama Belanda atau mas. Belanda yang paling lama. Mereka juga sama seperti masyarakat ekspatriat yang memang hijrah ke Indonesia pada umumnya ya, bawa serta budaya dan barang-barang peninggalan mereka. Kalau di bawah kita ini mas, ini nih, ini tuh koin China. Koin China itu biasanya ada dari dinasti Song, dinasti Ming, banyak sekali. Ini totally mungkin ada setengah tonan ya di bawah ini sampai dalam. Setengah ton. Ada. Yang masih perunggu ya, kata Dia Bapak bahannya tadi. perunggu, betul. Dan mas, di tempat yang lain juga masalah satunya di ember-ember, di sana juga ada ember-ember ini. Isinya koin juga ya mas. Itu alat tukar resmi ya, Mas? Iya resmi. Perunggu ya. Seperti yang tadi dari awal saya bilang bahwa ini tuh sisa-sisa kebudayaan lama yang mereka bawa dari sana ke sini ya, untuk media barter mereka. Seperti itu. Kemudian apa lagi mas? Bingung ya? Keris-keris. Keris boleh, keris monggo. Keris kan seperti kita ketahui pada umumnya keris itu memang originnya kan dia peneri asli Jawa ya. Iya. Yang berkembang di Jawa khususnya ada dua. Yang pertama Solo kayak gini, Jogja itu lebih kayak gini mas. Dua. Dan kalau cara bukanya biasanya gini mas. Ada etikanya ya. Iya, jadi yang dipegang ini tuh pegang sini mas. Ini ditarik, yang ditarik malah selong-selongnya. Warongkonya. Warongkonya betul. Ini ada berapa mas luknya mas? Ini. Kalau itu ditutup dari mana ya? Ini mungkin ya. Itu. Jadi dari bawah sini maaf. Oh. 1, Iya. 2, 3, 4, 5. Oh, lima berarti. Oke, 5. Banyak sekali pamor juga, saya juga kurang begitu menguasai di bidang weaponry ya, khususnya untuk keris dan sebagainya. Karena fan sendiri ya. Ya, ada fannya sendiri mas, betul. Kayak saya biasanya itu lebih ke isekai mas. Nah, ini ya kayak unik banget tuh. ya, jadi kita kan kalau kita kan dulu tuh punya namanya brankas ya mas ya. Ini kan khasnya dari Oriental itu kan gemboknya ya. Dulu itu digunakan untuk menyimpan mas. Ini tuh bisa obat, bisa uang. Oh iya, di film-film itu. Bisa obat, bisa uang. Jadi media untuk kompartemen aja sih, kompartemen penyimpanan biasanya. Cuma lebih safely ya. Artinya mereka tuh dengan gemboknya yang khas ini loh mas. Gemboknya kan khas banget mas. Oriental. Jam-jamnya juga mekanik ya itu ya? Ya, semuanya itu analog semua, mekanikal semua. Jadi menggunakan bandul sebagai media pemberat sehingga putaran yang di dalam itu sampai dengan dia ke bawah baru habis kita crack lagi ke atas. Sama seperti konsepnya yang lain juga sama. Dia winding semua. Diputar dulu 2 lubang, ini putar untuk detik untuk jamnya. Terus ini yang 3 ini biasanya untuk alarm bunyi. Kalau yang 2 itu biasanya detik sama jam. Radio? Radio pun sama mas. Biasanya dulu itu tahun 19-an itu udah mulai masuk Philips ya, sama nasional. Philips dulu kayaknya, lebih ke Philips. Ini Philips, ini Philips. Masih bisa bunyi mas? Atau? Sepertinya tidak ya mas ya, kemakan usia ya. Harus ada mekanik. Betul. Namun sekali lagi dia kalau kita ngukur dalam kajian perspektif
ini akan dibawa kemana barangnya. Artinya ini bisa dijual nggak sih? Dan laku nggak di segmen itu, tergantung dari fisik lah mas. Biasanya looks-nya kalau masih oke, worth it lah kita koleksi gitu. Betul. Luar biasa sekali. Nah ini kecil ini agak kurang. Itu ornamen biasa aja. Thailand. Kapun kap. Foto ini mas. Ini benar-benar sebentar. Foto ini benar-benar di era kolonial atau replika? Ini kayaknya sebentar mas. Sepertinya sih ini ya ori, cuma dia dibingkain lagi, harga bingkainya segini. Harga bingkainya ya. Ini Ratu Wilhelmina ya mas? Iya. Nggak salah. Kok sampean tahu mas? Sering lihat film kemerdekaan. Oke, Independence Day. Tentara Belanda dulu kan hormatnya ke sini, kalau nggak salah. Nah ini ada Al-Quran, kebetulan di sini pun Al-Quran lama ya. Kalau approx, saya pikir ini estimasinya abad ke-15an mas. Boleh disumut. Khotnya masih mudah ya? Iya. Sudah mudah maksudnya? Sudah mudah. Jadi kalau biasanya mas ada beberapa kitab ini saya sebut kitab atau Al-Quran ya. Saya bingung juga karena kalau dilihat di sini tuh mas, seperti kitab sejarah Islam ya. Iya nggak sih? Iya sih, soalnya batas ayatnya tuh nggak jelas. Iya, makanya nggak ada batas ayatnya juga. Iya. Sepertinya lebih ke arah situ. Dan biasanya nggak setebal ini gitu. Iya, betul. Nah ini ada yang lebih tua di bawahnya mas. Tapi aku nggak berani buka karena rapuh ya kertasnya, maaf ya. Iya. Ini pun sama. Dia kertasnya dari looks kertasnya hampir satu era, satu era dengan ini. Oh maaf mas sekalian ini karena nyambung ini. Pak Wasesa juga ada persiapan itu nggak proper untuk edukasi cara merawat kertas gitu. Ada, mas. Karena kan yang disimpan kan barang-barang riskan gitu loh. Betul. Jadi kebetulan kan saya juga akhirnya ikut serta menyukainya mas. Karena dari Pak Wasesa juga kan akhirnya saya jadi suka Bramara ini. Beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, yang memang dia itu sangat krusial secara materialnya adalah kertas terutama. Jadi untuk kertas sendiri sebenarnya harus pakai dry compartment ya mas biasanya. Satu kedua kali dia tuh pakai, kalau enggak minimnya lah pakai kapur baru sih loh. Atau silika gel ya. Silika gel bisa malah lebih bagus dia karena nyedot ya mas ya. Vacuum. Berarti harus nggak boleh lembab sama sekali ya. Iya, harus. Karena kalau lembab itu biasanya langsung lapuk mas. Terlalu kering pun katanya. Iya, betul. Rewel sekali nih kertas itu. Betul. Treatmentnya memang dia punya privilege sendiri ya. Jadi harus benar-benar repot untuk maintenance-nya. Boleh yang lain ya? Kemana? Nah yang terakhir itu aja mas. Dulu. Nah ini mainannya adik ya? Iya. Ini lebih ke action figure satunya. Ini aja mas. Tolong dijelasin barang super mewah ini kan satunya cendana ini. Ini ya betul, ini cendana. Kemudian saya pikir dari detailingnya saja kita cukup mengetahui ya mas, bahwa apa sih kita sebut itu senimannya yang menggarap ini, aku yakin dia sangat berdedikasi penuh ya. Detail banget ya. Iya. Kita lihat detailingnya, kemudian nilai plusnya adalah bahannya dari cendana tadi. Mahal sekali ini berarti. Karena kalau udah puluhan tahun nek saya pernah riset itu gaharu dan cendana itu lebih tambah wangi ya malah. Ya. Daripada gaharu loh. Betul. Kalau memang tertutup dan memang dia dirawat secara khusus ya mas ya. Betul. Betul. Dia mengeluarkan bau-bauan yang khas karena dari apa ya istilahnya umur kayunya juga. Dan nggak bisa hilang biasanya. Kalau cuma sapuan dari spray aja kan hilang. Kalau yang ori biasanya malah justru enak. Ini barang baru atau kolonial juga mas? Kalau yang ini sepertinya repro mas ya. Artinya repro itu diproduksi baru
maaf diproduksi seperti lama tapi ini barang baru gitu. Ya eranya tetap lama gitu maksudnya. Tahun 1900-an lah. Kalau ini lama mas kayaknya mas, ini Eropaan mas. Kalau dilihat dari build materialnya ini Eropaan lama. Soalnya ini cor ya, cor babet. Kalau ini baru, namanya balancing tank. Kalau yang ini biasanya cor babetnya dia itu pakai tembaga mas. Oh, ini kayak keramik ya? Ini tuh kayak apa ya? Bukan resin, batu ini mas. Batu. Hampir mirip kayak resin. Tapi kalau apa ya? Kayak giok-giok gitu Kita ya? udah lama mainan resin, mainan batu, mainan apa. Tentunya kita punya apa ya istilahnya ya tabel tersendiri yang memang untuk komparasinya kita udah hafal persis ya mas. Ketika kita nyentuh dingin gitu kan biasanya kan batu. Iya. Tapi Kayak kalau giok-giok gitu ya? Iya, giok betul. Tapi kalau memang biasa gitu feelnya kayak ya resin. Angel ya how to Menjelaskannya itu udah feel itu dah. feel ya. Kalau dilihat dari jauh kan kayak resin-resin. Betul. Harus disentuh dulu. Nah, adem memang. Iya, dia lebih adem nih batu ya. Oke, selamat malam Sobat Exposer semuanya. Kita sekarang nih udah berada bersama Pak Wasesa. Saya manggilnya Pak Wasesa mohon nggih, Pak Muhammad Washar Wasesa. Washar Wasesa. Ya, jadi Pak Wasesa ini adalah owner dari barang-barang antik yang udah kita review tadi. Pak Wasesa, sebetulnya pemicunya apa sih pertama kali Pak Wasesa itu punya hobi mengoleksi barang antik sampai sebanyak ini gitu? Dulu saya suka dengan patung-patung action figure kayak Dragon Ball tuh. Saya sering datang ke pasar Kuncen. SMA kan waktu itu teman-teman hobi nyeritain film-film Dragon Ball. Betul. Terus dari situ saya sering ke pasar Kuncen, sering ke beberapa untuk mengkoleksi patung-patung Dragon Ball itu tadi yang kecil-kecil ya. Terus akhirnya sampai keterusan ya sampai kuliah. Iya, dilalah di situ saya ketemu sama beberapa pedagang-pedagang uang kuno saat itu. Namanya Pak Wisnu di pasar Kuncen. Di sana dia waktu pas ketemu dengan saya saya beli patung-patung dari dia terus ngasih duit kuno tuh. Maaf sekali, yang waktu itu tahun 92 gambar perahu layar sama monyet maaf ya. Oh, iya. Uang 500-an itu? Iya, yang kalau dok, ini siapa? Terus dibuka, sama dulu kan buat bercandaan Buat tuh. bercandaan ya. Tahun-tahun saya ya. Iya, betul. Terus sampai pulang, oh menarik ya. Akhirnya besok lagi saya datang tuh ke Pak Wisnu untuk beli uang-uang yang lainnya. Akhirnya ya dari uang kuno itu di Indonesia ada komunitasnya namanya numismatik. Bahkan di dunia ya, salah satu investasi terbaik mungkin menurut saya di semua saya punya koleksi barang antik. Ini sih menurut sudut pandang saya ya. Selain dari motor Vespa, selain dari banyak sih komunitas yang lagi bagus ya saat ini. Apalagi pas waktu di COVID itu all hobbies hampir rata-rata pada naik. Itu salah satu yang koleksi. paling bagus ya. Terus yang kedua adalah investasinya ya. Saya beli saat itu uang kuno di harga ya 10.000, 200.000. Sekarang harganya sudah berlipat-lipat. Jutaan ya. Lebih bahkan ya. Lebih malah ya. Jadi lebih menjanjikan daripada trading apa namanya digital gitu ya. Selanjutnya Pak Wasesa, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk merawat kan namanya perawatan barang antik itu rewel ya Pak. Tantangan terbesarnya itu apa Pak? Misalnya apakah biaya perawatannya memang mahal atau gimana? Saya pernah mengkoleksi uang kuno itu lumayan banyak. Itu saya taruh di brankas. Kebenaran brankasnya itu brankas yang lama. Iya. Dilala brankasnya dimasukin rayap. Begitu pas dibuka brankasnya, awal sih saya kelihatannya uang normal ya. Tapi pas begitu saya butuh uang yang di dalam, ternyata sudah jadi sarang rayap di situ. Ya itu tantangan terbesar untuk koleksi kertas perawatannya. Tapi kalau untuk yang logam sih aman ya. Yang kertas ya yang paling itu ya. Yang kertas itu. Berarti yang tadi saya lihat juga kayak kitab-kitab kuno juga. Iya.
susah banget Pak ya. Anu perawatannya maksud saya. Ya itu makanya tempat itu harus sering-sering di suntik anti rayapnya itu tadi sih, agar koleksinya aman. Selain dari kita di packing yang rapi dan lain-lain. Tadi sebelum syuting nih teman-teman, saya udah ngobrol sebentar sama Pak Wasesa. Beliau itu sebetulnya mengoleksi ini, sebetulnya motifnya sangat sederhana tapi menggugah hati saya sekali loh. Kata beliau tuh, daripada itu jatuh ke kolektor luar negeri Pak ya. Ya sekarang akhirnya dikoleksi, dan bahkan Pak Wasesa ini rela untuk mengorbankan uangnya, mengorbankan hartanya untuk membeli koleksi barang-barang antik tersebut. Sebetulnya yang perasaan Bapak gimana sih? Sebetulnya ini tuh berharga banget kalau sampai jatuh ke tangan orang atau gimana gitu menurut saya? Alhamdulillah karena saya lama hobi di koleksi. Saya sedikit tahu mana koleksi yang langka banget. Kalau sampai ini jual sampai ke luar negeri lah, nanti generasi anak bangsa kita untuk bisa melihat lagi, masa sih harus datang ke Belanda gitu ya. Contoh sekali, saya itu punya koran pertama kali di Indonesia tahun 1818. Saat itu Pangeran Diponegoro itu masih bergerilyat ya, tahun itu 1818. Jadi saya punya koran itu dijilid dalam 1 tahun. Yang saya punya koleksi kebenaran diminati sama museum di Belanda. Tetap tidak akan saya jual, meskipun nilainya fantastis. Fantastis ya. Tapi ya karena memaksa terus, akhirnya kita pecah jadi dua. Yang separuh kita jual, saya juga butuh untuk menambahkan koleksi yang lainnya. Oh, mereka juga merasa berhak ya Pak ya, karena bahasanya Belanda ya mungkin ya. Oke. Itu koran pertama kali di Indonesia tahun 1818. Padahal mereka juga punya kitab-kitab banyak juga katanya. Punya ulama-ulama kita zaman dulu. Banyak banget. Itu koran ya, koran tadi sih. Nah, kalau dari mungkin semua koleksi yang saya suka untuk di kertas, karena saya Muslim, Al-Quran ya. Saya punya Al-Quran di tahun 1600, 1700, 1800, bahkan kitab-kitabnya juga sih. Kayak Tapi itu mohon maaf Pak, boleh tanya nggak? Itu pure karena seneng ngoleksi atau karena saya ada literasi, memang ada orang-orang yang suka mengoleksi karena percaya akan keramatnya atau gimana gitu. Nah Bapak pure mengoleksi ya? Hanya pure untuk mengkoleksi. Karena menghargai bahwa itu peninggalan zaman kuno. Betul ya? sekali. Betul. Dan nilai historinya ya. Betul. Ya, apalagi alhamdulillah saya tinggal di Jogja. Jogja kota wisata, budaya, sejarah juga pendidikan. Ya, itu menurut saya bagus ya untuk diedukasi. Dan alhamdulillah saya punya museum, nanti bisa datang nih. Oke, siap. Nanti di episode selanjutnya kita langsung datang, mungkin tanpa Bapak nggak apa-apa ya. Tanpa Bapak nggak apa-apa ya. Ya boleh, kita nanti ke museum horor di Malioboro. Ketemu Mas Andim tadi yang jelasin sama kita. Di sana ada banyak koleksi-koleksi barang antik. Bapak, Pak Wasesa, apakah kemudian mungkin nggak terselip niat sebetulnya di hati Bapak itu, ini juga demi mengedukasi anak bangsa, terutama ya yang saya tahu ini kru-kru di belakang saya ini anak-anak Gen Z ini semuanya nggak paham sejarah gitu. Maksudnya biar lebih menghargai sejarah. Apakah begitu Pak? Apakah ada trigger itu juga? Ada maksud itu juga gitu? Ya, harapan besar saya ya. Saya pengen punya museum untuk bisa edukasi kepada masyarakat Indonesia, bisa lebih tahu sejarah-sejarah dulu, zaman-zaman masih sejarah lama Indonesia. Banyak sekali peninggalan-peninggalan. Uang perunggu pun Bapak punya. Dari bahkan ada beberapa juga uang yang sebelum Masehi ya. Itu ada beberapa yang nanti akan
shoot mungkin. Ada kepikiran Pak untuk buat pameran? Sering banget kita ngadain acara pameran. sering ya? Karena alhamdulillah saya itu punya aplikasi hobiku, marketplace, yang di situ untuk sama kayak toko hijau Daun Orange, menjual all hobbies. Banyak barang antik di sana, mungkin bisa lihat-lihat. Siap, nanti pokoknya download hobiku ya di sana. Kalau untuk konsultasi ya gratis Pak ya. Kalau cuma untuk lihat-lihat ya gratis, free. Soalnya kalau kamu mau beli baru mengeluarkan uang. Pak Wasesa, terakhir Pak, terakhir pesan Bapak untuk generasi muda apa sih Pak? Yang berhubungan dengan, yang relate dengan hobi Bapak dalam mengoleksi barang-barang antik ini. Pak Presiden Soekarno, presiden kita pertama di Indonesia, pernah menyampaikan jas merah, jangan lupakan sejarah. Singkat saja dari Pak Wasesa, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena kamu bisa hidup enak sekarang, kamu bisa berkarya sekarang, kamu bisa menikmati Indonesia yang sekarang ini karena perjuangan dari kakek nenekmu dulu di zaman-zaman itu. Dan kamu harus tahu bagaimana perjuangan mereka, kamu harus tahu sejarah mereka, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia dan Nusantara yang jaya lagi seperti dulu di zaman Majapahit ya Pak. Oke, gitu aja Pak Wasesa, matur nuwun sangat waktunya. Maaf sudah mengganggu ini, sudah ngobok-obok rumahnya. Nanti kita tadi kita sudah disiarkan beberapa koleksi barang antik dari Pak Wasesa. Itu saja dari saya. Ikuti terus channel kami Exposure Studio, like dan subscribe, dan tolong tinggalkan komentar apalagi yang harus kami expose untuk kalian semua. Makasih Pak Wasesa. Makasih banyak, sama-sama. Gimana?